Kali ini kita akan belajar mengenai kata kerja dalam bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan mengenai kata kerja, ada baiknya kita pemanasan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang anak dan membawa sebuah bola. Yap, benar sekali. Ini adalah bermain. Gambar yang kedua adalah yap, benar sekali. Kegiatan ini adalah belajar. Nah, gambar yang ketiga adalah kegiatan seorang guru sedang mengajar matematika. Yap, ini adalah kegiatan mengajar. Dan ini, wow, adalah seorang anak kecil yang sedang menangis. Nah, keempat kata ini merupakan contoh dari kata kerja. Nah, benar sekali. Kerja yang dimaksud adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh partisipan. Oke, kita langsung saja. Kata kerja atau yang sering kita sebut verba dalam bahasa Indonesia memiliki 3 jenis, yaitu ada material, tingkah laku, dan kejadian. Verba material merupakan sebuah kata kerja yang berupa tindakan fisik. Verba tingkah laku merupakan kata kerja yang berupa ungkapan atas objek. Dan verba kejadian merupakan kata kerja yang berupa peristiwa yang menimpa subjek. Oke, kita akan bahas satu persatu. Verba material adalah kata kerja yang berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Oke, ini contohnya. Aku melihat ikan. Kata melihat dilakukan oleh mata, yaitu fisik dari manusia maupun hewan. Kenapa saya katakan hewan? Karena hewan juga memiliki mata yang kita bisa lihat secara langsung. Nah, aku melihat ikan, mata memperlihatkan pergerakan secara langsung bahwa dia sedang melihat atau melakukan kegiatan. Oke, contoh yang kedua, aku menulis cerita. Kita dapat menulis menggunakan tangan. Ya, benar sekali. Tangan merupakan salah satu fisik yang dimiliki oleh manusia. Mata dan tangan merupakan anggota tubuh yang dapat dilihat secara langsung pergerakannya atau kegiatannya. Jadi, verba material merupakan kegiatan yang dapat dilihat secara langsung. Oke, saya harap kalian paham ya. Ingat, kalau sudah verba material itu merupakan fisik atau tindakan fisik yang dapat dilihat secara langsung. Yang kedua, verba tingkah laku merupakan kata kerja yang mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Atau lebih mudahnya adalah tidak ada aktivitas fisik secara langsung, namun dia tetap melakukan kegiatan. Nah, ini contohnya. Ayahku sangat menikmati suasana di desa. Kata menikmati merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh subjek, namun tidak terlihat secara langsung pergerakan fisiknya seperti apa. Karena menikmati merupakan sebuah ungkapan perasaan seseorang, yaitu kita tidak bisa melihat secara langsung perasaannya seperti apa. Nah, sedangkan objeknya merupakan suasana yang dimana suasana merupakan kata benda abstrak. Kata benda abstrak apa sih? Nah, kalian bisa tonton di video sebelumnya mengenai kata benda. Oke. Ini adalah contoh yang kedua. Dia sedang memikirkan rencana selanjutnya. Sedang memikirkan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, namun tidak terlihat secara fisik. Karena sedang memikirkan merupakan sebuah kegiatan yang orang lain tidak bisa melihatnya secara langsung. Bisa jadi ketika orang sedang berpikir, dia hanya diam, tubuhnya hanya diam saja, tidak ada pergerakan apapun. Nah, itu dimaksud dengan verba tingkah laku atau ungkapan. Yang kedua ada dia menolak kenyataan. Kata menolak
yang mengacu pada objek kenyataan, yang dimana kenyataan adalah sebuah kata benda abstrak. Ini merupakan verba tingkah laku, karena ketika kita menolak sebuah kenyataan, kita tidak bisa melihat kegiatannya secara langsung. Bisa jadi itu hanyalah sebuah ungkapan perasaan seseorang yang bahkan tidak bisa diekspresikan secara fisik. Nah, atau lebih simpelnya, verba tingkah laku adalah sebuah kegiatan yang sifatnya tersirat. Kalian tahu dong arti tersirat apa? Yap, benar sekali. Tersirat artinya tidak terlihat secara langsung atau tidak ada kegiatan fisik secara langsung. Oke, yang ketiga adalah verba kejadian. Verba kejadian adalah kata kerja yang mengungkapkan suatu peristiwa yang menimpa subjek. Ingat, suatu peristiwa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, meskipun ini adalah sebuah kata kerja, tidak melulu dilakukan oleh manusia maupun hewan. Bisa jadi seperti ini, gunung meletus pada malam hari. Nah, apakah gunung bisa berkegiatan? Bisa, namun dia bentuknya adalah sebuah peristiwa yang kita tidak bisa duga atau tidak terduga. Atau bisa sederhananya adalah sebuah peristiwa. Ya, kata meletus merupakan sebuah peristiwa. Oke. Yang kedua, rambut temanku mulai rontok. Mulai rontok merupakan sebuah peristiwa. Yang ketiga, rumah itu terbakar saat sepi. Kata terbakar merupakan verba kejadian karena mengungkapkan sebuah peristiwa yang tidak dilakukan oleh manusia atau hewan secara fisik. Jadi ini adalah sebuah kejadian yang terjadi. Ingat saja, garis bawahi suatu peristiwa atau kejadian. Yap. Nah, dari beberapa contoh tersebut kita bisa tarik kesimpulan bahwa kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau pekerjaan atau kejadian dan biasanya menjadi sebuah predikat dalam sebuah kalimat. Diingat ya, kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan, pekerjaan atau kejadian yang biasanya menjadi predikat di dalam sebuah kalimat. Nah, jika ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Terserah mau bertanya apa saja. Jika pertanyaan adalah sebuah materi yang berbeda, boleh juga, karena saya akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya.